Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Nurul Khotimah dengan nomor NIM 18000151100. Kelas Ilmu Dakwah A, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semua dengan membawakan materi tentang keutamaan adab makan dan minum bagi umat Islam. Untuk itu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu secara virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Keutamaan adab makan dan minum bagi umat Islam. Salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itulah Islam sangat memperhatikan perkara adab, termasuk adab makan dan minum yang merupakan kebutuhan primer dan hidup manusia. Adab makan dan minum dalam Islam berkaitan dengan dua hal, yaitu zat yang akan dikonsumsi dan tata cara mengonsumsi makanan tersebut. Islam sangat memperhatikan jenis-jenis makanan yang boleh dan dilarang untuk dikonsumsi. Makanan yang diperhatikan Islam mencakup ragam makanan yang halal dan haram, merusak kesehatan, dan makanan yang makruh dikonsumsi. Untuk hal ini, ada dua poin penting dalam hal makanan dan minuman yang dapat diperhatikan dalam Islam, yaitu pertama, mengonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman yang wajib dikonsumsi umat Islam adalah makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman yang haram harus dihindari, terdiri dari yang haram zatnya atau cara perolehannya. Sebagai contoh, makanan atau minuman haram zatnya adalah daging babi, bangkai, kotoran, darah, minuman keras, dan lain sebagainya. Adapun yang diperoleh dari cara yang haram adalah makanan atau minuman hasil curian, merampok, ataupun hasil korupsi. Poin kedua yaitu menjauhi makanan atau minuman yang mengganggu orang lain atau berpotensi merusak kesehatan. Terdapat beberapa jenis makanan yang jika dikonsumsi meninggalkan bau yang mengganggu orang lain. Bahkan ada juga yang berpotensi merusak kesehatan. Contohnya rokok, buah petai, jengkol, makanan bawang merah atau bawang putih mentah, kemudian tidak berkumur-kumur atau menyikat gigi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang kuraj, maka janganlah dia mendekati masjid kami
sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita ketahui perkara zat makanan dan minuman yang diperhatikan dalam Islam, selanjutnya perlu kita ketahui tentang adab tata cara mengonsumsi makanan tersebut. Terdapat sejumlah adab mengenai tata cara makan dan minum sesuai dengan yang diteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membaca basmalah dan doa sebelum makan. Adab pertama dalam makan dan atau minum adalah membaca doa terlebih dahulu. Sebelum minum, cukup membaca basmalah. Namun, jika kita ingin makan, sebaiknya dianjurkan menambah doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Artinya, ya Allah, berkahilah kami pada apa yang telah Engkau karuniakan dan lindungilah kami dari siksa neraka. Bismillah. Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, duduk ketika makan atau minum. Seorang muslim sebaiknya tidak berdiri ketika makan atau minum. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW sungguh telah melarang minum sambil berdiri. Yang ketiga, menggunakan tangan kanan. Di antara adab makan dan minum adalah menggunakan tangan kanan, serta tidak menggunakan tangan kiri kecuali dalam kondisi darurat. Hal ini disampaikan oleh Amru bin Abi Salamah, anak tiri Rasulullah, ketika diajarkan mengenai adab makan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu aku kecil, saat berada dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah suatu ketika di saat mengambil makanan, tanganku kesana kemari di nampan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Wahai bocah, ucaplah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta ambillah yang berada di dekatmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, tidak mencela makanan dan minuman. Seorang muslim tidak mencela makanan atau minuman yang ia konsumsi, apalagi jika itu dihidangkan orang lain. Jika ia memperoleh makanan atau minuman, sesederhana apapun itu, ia bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Adab makan dan minum yang kelima, yaitu tidak berlebihan dan tidak terlalu kenyang. Segala hal yang berlebihan dilarang dalam Islam, termasuk juga perihal konsumsi makanan atau minuman. Hal ini tergambar dalam sabda Rasulullah SAW, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Karena itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk napas. Hadis riwayat Ahmad. Untuk adab makan dan minum yang keenam adalah mengakhiri makan dan minum dengan bacaan hamdalah. Sebagaimana awal makan yang dibuka dengan basmalah dan doa, maka usai makan atau minum pun diakhiri dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada beberapa kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.